Ayo, Caleb. Ayo, ayo. Lanjutkan. Kamu harus menang. Tengah malam menandai ulang tahunku. Aku berharap Caleb menang lebih awal. Lanjutkan. Yeay. Akhirnya kamu mewujudkan mimpi menjadi pembalap juara. Lihat aku sang juara. Kamu suka pembalap, jadi aku menjadi yang terhebat. Apa Caleb mengaku cinta padaku? Dia manis sekali. Caleb mengaku ke siapa? Siapa lagi kalau bukan? Pasti si idaman, Jara. Benar, Caleb pilih balap daripada usaha keluarga. Hanya karena kata cara, balap itu keren. Bagaimana dengan pacar wanita 6 tahun? Pekar, cuma pengganti sementara. Sudah hampir 6 tahun. Caleb tak pernah perkenalkan ku kita. Cukup. Mari rayakan. Ayo minum. Bersulang. Aku cuma pengganti? Apa aku hanya pengganti selama 6 tahun? Hai Sam. Faith, kenapa ramai sekali di sana? Sudah pikirkan saranku? Jean-Gon Ragulagi. Hubungan kalian tak ada masa depan. 6 tahun, dia tak mau temui kita. Kamu yakin dia serius? Pekar, cuma pengganti sementara. Sudah hampir 6 tahun. Caleb tak pernah perkenalkan ku kita. Baik. Aku pulang dan setuju. Dengan perjodohan itu. Gitu dong, cepat pulang. Semua sudah siap. Oh, pastikan untuk undang teman baikku. Dulu, Caleb, ke pernikahanmu. Dia yang menjagamu saat kuliah di Jari, kan? Caleb? Caleb tidak akan bisa datang. Aku tak bisa datang? Sayang. Apa maksudmu? Sayang, maksudmu apa? Kamu tak boleh datang ke pernikahanku. Kenapa kamu diam saja? Ada perlu apa ke sini? Bukan apa-apa. Salah dengar. Aku cuma lewat sini. Habis makan siang dengan teman sekelas. Masih malu-malu setelah 6 tahun pacaran? Aku ajak teman-teman datang hari ini untuk lihat aku juara. Apa mereka ngomong yang bikin kamu kesal? Aku sudah dengar yang seharusnya tidak ku dengar. Tidak. Aku tidak ketemu mereka. Aku tidak enak badan. Jadi aku pulang dulu. Siakarlah. Kamu baik sekali. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Hubungan kita 6 tahun. Bagaikan mimpi indah. Sudah waktunya untuk bangun. Oh, kamu sudah bangun. Kapan kamu kembali? Sudah mau pergi? Ada akara kumpul-kumpul. Karena kamu tidur. Tak kojak. Ngomong-ngomong, kenapa rumah ini terasa lebih lengang? Aku baru buang barang tak berguna. Ayah,
Batu berbentak hati. Pemberianku saja tak kau buang. Aku malah khawatir. Rumah ini terlalu penuh. Aku pergi dulu. Ini bunga dan kue pesananmu. Silakan. Kenapa pesan kue segini ini? Hari ini ulang tahunku. APA. Bukan tanggal 14 ulang tahunmu? Bukan, tanggal 12. Oh begitu, tanggal 12 dan 14 kan selisih tipis. Oh. Aku batalkan acaranya. Aku temani kamu berulang tahun. Kita bisa jalan-jalan, nonton film, makan, sekalian beliin hadiah. Oak. Kenapa rasanya kamu tidak antusias? Kamu tidak suka rencananya? Tidak, aku senang kok. Aku tahu tempat. Yang pasti kamu suka. Sang wanita spesial sudah datang. Selamat ulang tahun, Faith. Ini di mana? Ini villa aku. Kamu kan selalu ingin bertemu teman-temanku? Kusuruh mereka. Buatkan pesta ulang tahun. Senang tidak? Aku sudah memutuskan pergi. Tapi sekarang baru kamu mau perkenalkan aku ke teman. Caleb, kenapa kita selalu saling kelewatan? Hei Tai. Jangan nakutin dia. Kamu kenapa di sini? Caleb, kamu jadi romantis. Setelah sekian lama. Hai. Senang bertemu. Aku Faith. Hai. Aku Kara. Aku ini, Caleb. Taman Caleb. Pernah ada yang bilang ke kamu, kita mirip? Pernahkah ada yang bilang padamu, kita mirip? Sangga? Pasti kita punya hubungan khusus. Karena semua sudah hadir, ayo mulai pestanya. Silicon duduk. Minum dulu, ayo kita minum. Ngapain minum kalau alergi alkohol? Kenapa kau kasih jaminnya, man? Kukira kau sudah lupa. Mana mungkin Caleb lupa? Dia mencintaimu, melebihi apapun. Sadarlah kalau mabuk. Jangan ngomong ngalor ngidul. Main game yuk. Ayo main truth or dare. Truth or dare. Biar aku lihat. Kamu dapat truth. Pertanyaannya, maukah kamu balikan dengan mantanmu? Jawab bangku. Jawabanku adalah tidak akan pernah terjadi. Ini pertama kalinya aku melihatmu marah sebesar ini, dan semua itu karena Okapan Kara. Sepertinya kita sama-sama menyedihkan. Dengan cinta tak berbalas ini. Semuanya, maafkan tadi. Mari kita lanjutkan. Karena Tuan Del sudah pergi, aku akan pergi sekarang. Ada yang harus kukerjakan. Semua sudah tahu tujuan. Pertemuan ini, aku tak perlu mempermalukan diri. Sam, aku sudah pesan tiket pulang. Cara, kamu kembali untuk berbaikan dengan Caleb. Tapi kenapa kamu mengatakannya tak sampai bikin dia marah? Bagaimana lagi aku bisa membuatnya mengingat rasa sakit putus kita kalau kita tak bertengkar? Ini caranya agar dia tak bisa melupakan. Sudah 8 tahun. Dia jelas masih tak bisa melupakan. Hari ini kan ulang tahun. Si pengganti, tapi Caleb malah fokus pada mengabaikannya. Seolah-olah dia tak terlihat. Kamu tahu apa?
Ini namanya bersikap tidak mudah didapat. Aku mengambil alih $10 juta dari keluarga Del dan meninggalkan Caleb saat dia sangat mencintaiku, membuatnya patah hati dan tak bisa melupakanku sampai sekarang. Bahkan jika kita bertengkar hari ini, aku akan menunggunya tenang, lalu beri dia kesempatan. Dan dia pasti kembali padaku. Taktik bagus, Cara. Siapa di sana? Siapa di sana? Fit, sedang apakah di sini? Kau tidak dengar pembicaraan kami sebelumnya, kan? Aku dengar semuanya. Apa rencanamu? Apaku mengongkiam Kara? Siapa kau ini sebenarnya? Tak perlu. Anchorman. Lajapila. Orang yang menggator saya. Tak pantas dapat cinta. Apaku mengejek Kara? Tidak. Aku tak bisa diam saja. Kara. Tunggu aku. Apaku mengejek Kara? Tak perlu bertindak. Hack APA, yang bahkan tak bisa mendapat perhatian Caleb, punya untuk bicara cinta denganku, memukulnya berarti terlalu peduli padanya. Kara, ku benar. Dia hanya bisa pura-pura. Setelah dibuat Di tempat terpencil ini, dia memang pacar menyedihkan. Apa aku kena titik lemahmu? Kau harusnya berterima kasih. Jika aku tak main-main dengan perasaan Caleb, kau takkan dapat kesempatan. Kau boleh bersama Caleb 6 tahun hanya karena mirip aku. Kalau dipikir-pikir, kalian berdua cocok. Apa maksudmu? Caleb, si bodoh yang kumainkan. Dan kau boneka tak berdaya yang dipakainya. Bukankah kalian pasangan sempurna? Ini buruk. Caleb baru saja terlibat perkelahian dan merencanakan balap mematikan. Coba kamu bujuk dia. APA, balap mematikan? Ya. Dia menantang langsung juara balap nasional, Catania Alasan. Cara pergi ke luar negeri karena dia takut melawan keluarganya. Jadi, lanjutkan. Makanya dia pilih trek mematikan untuk membuktikan diri. Ini sangat berbahaya. Sopir terhebat pun belum tentu. Selamat. Faith. Kamu pacar Caleb. Kara. Kamu cinta pertama Caleb. Sebaiknya kalian cari Kara hentikan dia. Ayo pergi. Sayang, dia sudah berangkat. Kalau ada yang salah, bagaimana kita jelaskan ke Tuan Del Senior? Aku sudah tahu. Dia berperilaku seperti orang gila saat Cara terlibat. Tak ada yang bisa ubah keputusannya. Dulu cuma berantem dan cari masalah. Tapi sekarang dia pertaruhkan nyawa. Dia benar-benar gila. Hei, sudah, berisik. Riet, dia mau nekat. Ya ampun, Caleb, apa kau sudah gila? Dia menempuh 300 mph. Apa dia ingin mati? Caleb. Caleb. Kara. Kau lihat itu? Aku menang. Kalahkan juara nasional. Bukan lagi orang yang mengandalkan keluarga saja. Aku bisa wujudkan semua yang kita inginkan. Bodoh. Caleb, dia sedang melihat. Caleb, kamu terluka. Ayo kita ke rumah sakit dulu.
Siapa kamu? Kenapa ada di toilet wanita? Ayo kita mulai. Lepaskan aku. Jangan pura-pura jadi wanita baik. Cara bilang padaku, kamu sedang butuh laki-laki. Hey, berhenti senggan dengannya. Dan ikut aku saja. Hahaha. Lepaskan aku. Berbalik. Hahaha. Aduh. Kara, kamu sengaja melakukannya kan? Kara, kau sengaja melakukannya ya? Maksudmu? 3 preman itu? Ya, aku yang mengaturnya. Lalu kenapa? Ini untuk kebaikanmu sendiri. Faith. Kau sudah sendirian terus sejak aku kembali. Tidak kesepian? Aku memilih 3 preman itu. Mereka selalu nongkrong di klub malam. Pasti mereka bisa memenuhi kebutuhanmu. Kau jahat sekali. Faith, kenapa denganmu? Kenapa mau memukulnya? Caleb, aku tak menyalahkannya. Ini salahku. Aku berlebihan memelukmu. Makanya dia marah sampai mukulku. Dia pakarmu. Jadi wajar dia marah. Kau. Jadi, bertindak karena cemburu adalah ajaran Kiyoyargama. Karena cemburu jadi main pukul? Kamera ada di sana. Kamu bisa lihat sendiri kenapa aku memukulnya. Dan apa yang dia lakukan. Sial, ada CCTV di sini. Kami juga tidak tahu. Aku tak peduli apa yang terjadi. Seharusnya kau tak pukul dia. Lagi pula ini pertama kalinya kau bertemu cara. Apa mungkin dia sekiri kamu? Kamu harus minta maaf hari ini. Aku tidak bersalah. Aku takkan pernah minta maaf. Faith, kau tak boleh kemana-mana. Kalau tidak, minta maaf. Dan jelaskan semuanya hari ini. Ini akan rumit jika berlarut. Lebih baik mundur sekarang. Kalau Caleb periksa rekamannya, bisa kacau. Caleb, ini salahku, oke? Berhenti bertengkar dengan pacarmu dan tenanglah. Tidak mungkin. Dia harus minta maaf padamu hari ini. Caleb, aku tiba-tiba agak pusing. Kenapa? Aku tidak tahu. Kau tahu, kesehatanku tidak bagus. Mungkin, tamparan tadi terlalu keras. Sampai menyebabkan cedera dalam. Aku akan bawa kamu ke UGD. Lihat itu, ini. Bedanya pengganti sepertimu dengannya. Kau takkan pernah bikin Caleb memperlakukanmu seperti itu. Sudah selesai, Faith? Aku takkan termakan. Aku Mew. Kara, jangan takut. Aku di sini. Akan kuantar kau ke rumah sakit. Caleb, kau sangat manis. Naonya, Apa kau baik-baik saja? ikan kuantar kau ke rumah sakit. Tidak. Aku tak mau ke sana. Kemana lagi? Yang kau mau, dalam kondisimu ini? Caleb, mari kita pamit dengan baik. Bicaralah pada setelah minta maaf ke cara. Ayo pergi. Ke bandara saja. Kenapa dia belum keluar? Pesawat sudah mendarat. Faith. Ayah, Ibu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka? Sakit? Ayo, bawa dia ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, cuma benturan kecil dengan orang lain di mobil. Siapa suruh pergi sejauh itu? Lulus tak kunjung pulang.
Sekarang baru sadar rumah lebih baik. Kemarin kamu sangat khawatir akan cuaca. Takut penerbangan tertunda. Sekarang Fight sudah pulang. Kamu sok tenang lagi. Kalau saja lebih peduli adikmu, dia pasti pulang lebih cepat. Cepat antar adikmu ke rumah sakit. Ada dokter bagus yang siap. Benar, Sam. Dokter hebat. Yang kita butuhkan? Ah, iya. Un tumibu danaya yang guzul. Fight. Ayo pergi. Aku akan antar kamu ke dokter terbaik untuk berobat. Ayo kita pergi. Dokter macam apa yang layak dipuji segini sama kalian? Ah, kamu belum tahu ya? Dia adalah ahli medis termuda di negeri ini. Dia sopan. Dan tampan. Bukan mau periksa ke dokter? Kok rasanya seperti kencan buta? Hahaha. Ini bukan rumah sakit. Bukan, tapi lebih baik darinya. Lihat, Dr. Top datang menjemputmu. Hello, Nyonya Judd. Saya teman Sam. Nama saya Henry Xavier. Anda terluka. Hati-hati. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ayah, Ibu, Sam. Tidak temani aku? Faith, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu bisa ke dokter sendiri sekarang. Ya, kami percaya keahlian Henry. Henry, saya titip adik saya padamu. Kau tidak perlu terburu-buru mengantarnya. Benar, perawatannya harus tuntas, agar tidak ada masalah nantinya. Sam, ayo pergi, jangan ganggu proses perawatannya. Baik. Hei, tunggu. Kalian semua mau meninggalkanku di sini? Bukannya barusan kau bilang, kalau kau merindukanku? Ada apa dengan orang-orang ini? Nyonya Judd, ikut saya. Oh, baiklah. Bagaimana kau mendapatkan ini? Oh. Aku tidak sengaja terjatuh. Terima kasih atas bantuannya, dokter. Tak perlu formal. Panggil saja Henry. Henry? Ini pertama kali kita bertemu. Dia juga temannya Sam. Tapi seharusnya kita belum sedekat ini, kan? Chenenggengku? Dia tunanganku? Dia tunanganku? Ada masalah APA? Apa aku menyakitimu karena terlalu kasar? Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan lanjutkan. Bulu matanya panjang dan melebar. Aku sedikit iri. Jarinya panjang, sempurna, untuk seni kuku. Rambutnya sangat tebal. Dia tidak terlihat seperti mahasiswa kedokteran. Sudah selesai. Terima kasih, Dr. Xa. Henry. Jika masih belum terbiasa, panggil saja Dr. Safir. Tidak apa. Aku bisa terbiasa. Henry. Apa kamu? Apa kamu akan menemaniku memilih gaun pengantinku? Tentu. Aku tunanganmu. Menikah adalah hal yang sangat penting. Aku ingin terlibat dalam persiapannya bersamamu. Boleh? Ya. Tentu saja boleh. Dia sangat lembut. Fight sangat tenang dan terkendali. Dia belum mengirimiku pesan berhari-hari. Sudah jelas dia yang salah. Dia benar-benar tak akan mundur kali ini. Terserah, aku akan mencarinya setelah urus kepulangan Cara. Cara,
Kamu kan baik-baik saja, kenapa lama sekali dirawat? Bodoh, bagaimana lagi caranya? Agar Caleb kasihan padaku? Anehnya, Faith sama sekali tak apa-apa. Padahal sudah terjatuh. APA. Cuma ada lecet-lecet kecil. Bawa lebih banyak orang. Lain kali takkan segampang ini. Apa Caleb curiga? Jangan khawatir. Caleb pasti percaya padaku. Tahukah kalian? Caleb sama sekali tak peduli saat Faith minta dia cek rekaman CCTV. Kalian tak lihat betapa putus asanya matanya. Kalau kalian lihat, pasti akan tertawa terbahak. Rekaman CCTV? Rekaman CCTV? Apa yang kau katakan? Maksudnya dia akan terbongkar jika aku melihat rekamannya? Kameranya ada di sana. Kau bisa lihat sendiri kenapa aku memukulnya dan apa yang dilakukannya. Apa benar? Terjadi sesuatu. Hari itu sebelum aku tiba? Baiklah. Caleb akan menjemputku sebentar. Kenapa dia belum juga datang? TNDL, apakah Bapak main-main lagi? Aku ingin melihat rekaman CCTV dari seminggu yang lalu. TNDL, ini cepat. Baik, silakan lewat sini. Sudah ketemu. TNDL, ini rekaman yang Bapak minta. Faith? Bagaimana ini bisa terjadi? Faith mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar didorong dari tangga. Faith memblokirku di WhatsApp. Nomorku juga diblokir. Hai. Faith. Kenapa kue ini masih ada di sini? Sudah basi. Apa Faith tidak pulang sama sekali? Setelah hari itu, mungkinkah dia? Halo, paket Anda sudah sampai. Paket Anda sudah sampai. Tolong diterima. Ini dari Faith. Ini kunci unit ini. Caleb, ayo kita putus. Hahaha. Henry adalah teman baikku. Masa sih? Permisi. Halo. Caleb. Kenapa kau menelponku? Ada perlu apa? Aku harus bicara dengan Faith. Apa dia di rumah? Ya, kenapa kau mencarinya? Dia sibuk, jadi tak bisa menghubungimu. Bagaimana kabarnya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Tidak terlalu parah? Kau tahu dia juga terluka. Kenapa kau tidak memberitahu sebelumnya? Bisa aku jemput dia dari jari sekarang? Kita bisa minum-minum juga. Apa dia benar-benar sibuk? Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa dia benar-benar tidak bisa? Dia sedang sangat sibuk. Kenapa aku bohong padamu? Aku harus terbang ke sana sekarang. Tapi untuk alasan apa? Oh iya. Lo sibuk minggu depan? Kami akan mengadakan pesta. Datant dan bersenang-senang. Dangeranya. Calum dan Howard. Akan hadir. Bukankah ini alasan yang tepat? Kapan? Aku cek jadwal dulu. Hari Jumat. Pokoknya harus datang. Sibuk atau enggak? Kalau enggak, aku bakal mengulitimu hidup-hidup. 5 hari lagi enggak terlalu lama. Oh, aku akan datang. Tolong beritahu Faith. Untuk menggebangiku juga. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan semua pesan dari TNDL. Dia sedang super sibuk sekarang. Tapi terserah dia, mau hubungi lo atau enggak. Sibuk banget dia? Kami mau ke toko pengantin sekarang. Sam, cepetan ke sana. Toko pengantin? Oke, aku segera ke sana. Aku sibuk sekarang. Sampai jumpa minggu depan. Hei, pernikahan siapa ini? Siapa yang mau menikah? Halo.
Pesta pernikahan? Kedua teman sekamarnya harus hadir. Kalau tidak, dia kamar besar? Apa Sam yang menikah? Sudah kuduga. Fate pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Jadi, karena hal ini, pantas saja dia memblokir. Aku harus tampil sempurna. Kali ini, di pernikahan Sam, aku akan minta Sam memujiku sedikit. Dia pasti akan memaafkanku. Ben, bantu siapkan hadiah mewah. Pesan tiket ke Helera untuk Jumat depan juga. Ada sesuatu yang harus kulakukan untuk fight sebelum pergi. Bodoh, lalu bagaimana caranya membuat Caleb merasa kasihan padaku? Siapa dirimu sebenarnya? Kara. Kau berpura-pura penyurat. Genit, baik hati, dan penyayang di hadapanku. Berapa persen yang asli dan palsu? Wayne, bukannya kau bilang teman cara ingin mengajakmu kencan? Ajak dia kencan. Aku perlu bicara dengannya. Faith, kamu terluka, jadi aku mengundang sepupuku ke sini. Kalian berdua memiliki tipe tubuh yang mirip. Dia bisa mencoba gaunnya untukmu. Kamu bisa lihat tampilannya pada dia. Halo, Fight. Sepupuku tidak mudah meminta bantuan orang lain. Sepertinya kamu sangat penting baginya. Benarkah? Tentu saja. Boyta, berhenti bicara. Coba sekarang. Siap perintah. Kain gaun pengantin ini harus lembut dan nyaman. Aku harus periksa dengan teliti. Sam, selera kamu bagus dalam memilih pengantin pria. Aku senang dengannya. Tentu saja. Wajahku begitu tampan dan aura karismatik. Mungkin orang pilihanku lebih buruk? Kalau begitu, mengapa pria istimewa seperti dia mau menikah denganku? Kamu tidak tahu tentang ini, tapi Henry sebagai pria tampan tapi pendiam. Dia mendedikasikan hidupnya untuk medis. Astaga. Cinta dan percintaan tak berarti baginya. Banyak cewek sudah diperkenalkan padanya, tapi dia tak tertarik. Saat dia nongkrong dengan di ulang tahunku, dia melihat foto keluarga kita dan lama melototi kamu. Kupikir ada kesempatan, jadi ku coba menyelidiki. Dia benar-benar merespon. Kupikirkan menjodohkan kalian, tapi kamu terlalu keras kepala. Kamu menolak mengalah. Andai dia tak menunggu setengah tahun dengan sabar, kau tak akan seberuntung itu. Setengah tahun lalu, aku tak tahu tentang cara. Jadi tak setuju dengan pernikahan. Sekeras apapun, keluargaku membujukku. Henry tahu, aku tak bersedia, tapi dia tetap menunggu. Kamu melamun? Oh iya. Sebelum berangkat, Caleb menelponku. Dia mau bicara denganmu. Telepon balik dia. Oh. Dia sudah merawatmu juga. Dia seperti saudara bagi. Ngomong-ngomong, aku undang dia ke pernikahan. Dia tahu aku akan menikah? Dia tahu kalau aku mau menikah? Kenapa heboh sekali? Aku cuma merasa Henry dan aku seharusnya yang mengurus daftar tamu. Ya ampun. Apa aku terlalu ikut campur? Oke, salahku. Tapi undangan sudah terkirim. Kalau ditarik lagi. Jadi dia akan hadir di pernikahanku? Biar kupikir dulu. Aku lupa bilang. Tapi dia pasti bisa menebaknya. Lagi pula kalau aku nikah, dia pasti pengiring pengantinnya. Pujianku saya. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Ashley, Jean-Gon. Kenapa saya tidak bisa diandalkan? Wayne, kamu sangat bisa diandalkan. Kamu cepat sekali mendapatkannya. Caleb, mungkin lupakan saja? Kau menunggu 8 tahun untuk cara. Kau tak pernah melepaskannya. Kenapa tidak? Kau biarkan saja?
Ini baik untuk kalian berdua. Aku tahu yang harus kulakukan. Janice, aku masih tidak paham. Kenapa cara mau putus, tiba-tiba dan pindah ke luar negeri? Sebnarnya, Nyonya Del bicara dengan cara. Catania keluarga Del. Tak akan pernah menerimanya. Nyonya Del. Sudah berbicara dengan cara. Dia bilang keluarga Del. Takkan pernah menerimanya. Dia memberikan uang yang sangat banyak. Cara mengambil uang itu dan pergi dari negeri ini. Setelah itu, kami dengar Tuan Del punya pacar-pacar yang mirip dengan cara. Kami ceritakan ini padanya untuk bercanda. Dia langsung pulang setelah mengetahuinya. Mungkin dia tak bisa melupakannya. Kenapa tidak beritahu Caleb kalau memang tak bisa melepaskannya? Caleb juga tak bisa melupakannya. Asal dia mau mengulurkan tangan, mereka pasti bisa rujuk. Kamu tidak mengerti. Ini namanya gaya tidak mau menerima. Kata cara, dan marah-marah adalah satu-satunya cara. Un tuc mange un gat quand tu as Del Pada que j'adian 8 à 1 lalu. Dia akan tetap. Men manigna. Jadi, begitulah keadaannya. 8 tahun. Dia berbohong padaku selama 8 tahun. Ternyata cara bersikeras putus denganku. Karena uang. Hatiku sudah terbuka lebar. Dan kuberikan padanya. Tetap saja tidak seperti beberapa ratus juta dolar. Kan? Caleb, Tenangla. Jangan tonton sisa rekamannya. Pewter. Jangan tonton rekaman selanjutnya. Pewter. Aku ingin melihatnya. Mengaku. Siapa yang menyewamu? Aku disuruh cara. Dia membayarku untuk memberi pelajaran pada Nona Jude. Katanya dia tidak tahu diri. Makanya aku datang untuk meluruskannya. Caroline. Atur pertemuan. Undang semua orang. Apakah Tuan Del akan melamar? Siapa wanita beruntungnya? Mantan memang sulit dilupakan. Tampaknya Tuan Del akhirnya memilih cinta pertamanya. Mantan pacarnya yang malang. Mungkin tak tahu alasan putusnya hubungan. Aku tahu, Caleb akhirnya akan memilihku. Dia menyukaiku selama 8 tahun. Perasaannya masih ada. Apa yang kau punya? Untuk bersaing denganku, fight? Pak Del akan melamar di depan semua orang. Cara, kamu harus tetap prima. Benar. Gadis-gadis di luar sana pasti cemburu pada. Kamu harus. Kandalikan mereka. Caleb takkan bisa lepas dariku akhirnya. Bukankah ini cincin Eternal Heart yang baru saja dinilai seharga $1 miliar? Kenapa Tuan Del memiliki? Dia melamar dengan cincin ini. Sepertinya, Tuan Del benar-benar mencintai Nona Lane. Caleb, kamu sangat tulus. Caleb, apakah kamu? Kara, ada beberapa hal yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Aku mau. Caleb, kamu sedang apa? Caleb, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Cara?
Ada yang tidak beres. Apa Tuan Dal sedang bermain dengan cara? Caleb, kamu tidak bercanda denganku tentang lamaran kan? Jika iya, aku takkan pernah memaafkanmu. Memaafkanku? Lalu apa kalau kau memaafkanku? Caleb, ulangi katamu. Aku tak keberatan mengulanginya 100 kali. Tak penting jika kau memilih. Untuk memaafkan atau pergi sekarang. Aku takkan berdip. Caleb, kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Orang yang ingin kuajak nikah. Bukan kamu sama sekali. Kara. Kau. Maaf, semuanya. Saya minta maaf. Hari ini hanya gladi bersih untuk lamaran. Gladi bersih? Gladi bersih? Ya. Aku akan resmi melamar kekasihku, Faith Judd, di sini pada waktu yang sama. Minggu depan. Kuharap kalian semua datang. Untuk menyaksikan ini. Oh, begitu. Tendel datang hari ini untuk memperingatkan cara lain agar berhenti mengganggunya. Tinter. Sekarang, cara takkan berani mendekat, sekalipun bermuka tebal. Aku juga akan pilih Fight. Tendel benar-benar berusaha keras. Dia sampai buat gladi bersih lamaran. Kami pasti akan datang. Dukungmu minggu depan. Benar, kau membuatnya megah. Sampai mengatur gladi bersih lamaran. Nona Judd benar-benar beruntung. Caleb Dell, berani-beraninya kau tipu aku? Berani-beraninya kau menipuku? Menipumu? Kedengarannya sangat kasar. Kara, kenapa kau mengira aku akan melamarmu? Kau bahkan bukan pacarku. Ngapain kau punya pikiran aneh begitu? Apa kau sudah gila? Caleb Dell. Berani-beraninya kau mempermalukanku? Kau yakin tak akan menyesal? Penyesalan? Kenapa aku harus menyesal? Aku sebentar lagi akan menikah. Kara, kamu terlalu banyak mikir. Kamu cuma orang tak berguna. Bahkan uang perpisahan dipakai buat keluar negeri. Kamu cuma pemburu harta. Harusnya aku menyesal kenapa? Caleb, kamu sudah tahu. Jadi, cara pergi setelah dapat uang. Tapi dia pura-pura dapat beasiswa. Artinya dia pemburu harta? Tidak. Aku tidak seperti itu. Permisi, siapa cara Lane? Lane, aku tidak kenal. Kara Lane. Dia Kara Lane. Itu dia. Kamu jelas-jelas cara Lane. Kenapa bohong? Aku hanya gugup. Kara Lane. Anda harus sadar kejahatan yang Anda lakukan. Ada yang melaporkan keterlibatanmu dalam percobaan pemerkosaan. Ikut kami ke kantor polisi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Bagaimana kau menuduhku tanpa bukti? Berhenti melawan. Cara, aku sudah melaporkan rekaman CCTV bar ke polisi. Dan 3 priman yang kau suah. Kuharap kau bisa bertobat di penjara, agar bisa bebas lebih cepat. Caleb, bagaimana bisa kau serahkan aku ke polisi? Aku cinta pertamamu. Mengapa kau tega sekali? Cinta pertama? Kutukanmu cepat bebas. Hanya karena kau cinta pertamaku. Aku pasti akan undangmu ke pernikahanku dengan Fight. Cepat jalan. Caleb Dell. Hey Caleb. Berhenti melototin ponselmu. Fight tidak mengirim pesan. Jadi tidak akan mungkul apa. Meski kau lihat ponsel seharian. Sejujurnya, Caleb, Karasa, Faith pasti sedang merajuk padamu. Kenapa dia ingin putus denganmu? Kami semua tahu. Seberapa besar Fight mencintaimu? Dia hanya ingin kau membujuknya. Juga, seperti yang kulihat. Dia mungkin yang menekan kakaknya untuk mengundangmu ke pernikahannya. Bukankah ini jalan keluarmu? Akhirnya kau masuk akal. Aku sudah menyingkirkan cara lain. Itu seharusnya cukup sebagai permintaan maaf. Kuharap dia akan memaafkan. Jika aku jadi dia, aku sudah memaafkanmu. Lihat semua hadiah yang kau siapkan. Perluka kau menghabiskan budget banyak. Untuk pernikahan kakaknya, kau bahkan mengeluarkan harta keluarga yang berharga. Kau mengerahkan semua ketulusanmu. Apa yang kau tahu? Kakaknya, itu calon kakak iparku. Setelah aku melamarnya, kita akan menjadi keluarga. Wajar saja aku mengirim hadiah. Kau saja yang berpikiran sempit. Kau sudah anggap dia iparmu?
Fight saja belum terima lamaranmu. Calculicadicnia. Secara tiba-tiba, Karasa. kau akan dihukum berat. Saat ke Helara kali ini, Apa konsekuensinya? Kali ini aku harus memberi penjelasan padanya. Jika dia memaafkanku dan mau menikah denganku, aku akan terima semua hukuman dengan rela. cukup dengan ucapan manisnya. Kita sudah di bandara. Segera temui istri. Hint. Del. Faith. Tunggu aku. Aku segera menyusul. Caleb, kami sudah datang. Kalian datang cepat sekali. Ya. Sam terus mengingatkan kami, masa boleh terlambat? Pernikahan hari ini sangat megah. Keluarga Judkan, keluarga terpandang, dan Sam anak sulungnya, harus megah dong. Apa hubungannya dengan status Sam sebagai anak sulung? Caleb, logikamu nggak masuk akal. Sudah, ayo masuk. Baik. Untuk pernikahan Xavier Jude, silakan lewat sini. APA, apa ini? Bangga mawar, mewah banget. Sam biasa santai. Tapi persiapannya sangat detail. Wajar dia serius. Pernikahan ini sangat penting baginya. Ayo masuk. Sam brengsek banget. Dia memanggil kami bertiga dari jauh, tapi malah menaruh kita di pojokan. Gak masuk akal. Benar. Jaraknya terlalu jauh. Nanti pengantinnya keluar, wajahnya aja mungkin gak kelihatan. Ngapain datang ke pernikahan kalau begini? Mending live stream aja. Pasti lebih jelas lihatnya. Masuk akal juga, jangan sampai kutangkap dia, bisa-bisa kutendang beberapa kali. Ini keterlaluan. Beginikah cara memperlakukan teman? Tempat ini benar-benar spesial. Aku penasaran apakah Fight bakal suka gaya seperti ini. Dia pasti punya banyak ide, soalnya suka cerita-cerita tentang pangeran dan putri. Nanti biar dia yang tentukan sendiri. Ada masalah apa? Aku sendiri yang atur tempat duduk. Ingat betul dekat panggung. Dan bersebelah tonggo miliku. Ngapain pengantin pria duduk sebelahan sama kita? Sekarang, mari kita sambut mempelai pria yang tampan dengan tepuk tangan meriah saat naik ke panggung. Aku tidak pakai lensa kontak hari ini. Apa Sam sudah naik ke panggung? Caleb, kamu aneh hari ini. Kenapa Sam harus di panggung? Ini bukan pernikahannya. APA. Kalau Sam tidak menikah, kenapa menggandeng kita? Kenapa bilang begitu? Bukankah kita temannya? Wajar diundang ke resepsi pernikahan keluarganya. Betul. Kalau dia bukan mempelai pria, lalu siapa? Itu Henry Xavier, putra kedua dari keluarga Xavier di Helara. Caleb, keluargamu bagian dari kalangan elit. Harusnya kau kenal Xavier, kan? Henry dikenal sebagai seorang jenius. Aku pernah dengar tapi belum pernah ketemu. Aliansi pernikahan Jude dan Xavier? Jika mempelai pria dari Xavier, mempelai wanita pasti dari Jude. TAPI. Bukankah keluarga Jude cuma punya satu anak, Fight? Cepat duduk. Tak mungkin ada sepupu yang tak ku kenal ya? Astaga, harusnya ku jumpai dulu orang tua Faith sebelum kesini. Agar tak perlu nebak-nebak. Apa Caleb tidak sehat? Jelas-jelas dia tidak baik-baik saja. Itu dia. Pasti itu. Pasti kerabatnya yang menikah. Aku harus tenang. Dan sekarang, mari sambut sang pengantin cantik memasuki aula. Dengan tepuk tangan meriah kita. Saat pertama kali bertemu Fight, dia masih pelajar SMA. Tak kusangka dia kini menikah. Betapa cepatnya waktu berlalu. Tepat, jika wanita secantik itu menikahi orang lain, aku akan merasa tak tenang. Tapi dia menikah dengan Henry Xavier, jadi aku tulus bahagia untuknya. Apa katamu, pengantinnya Fight? Saudaranya Sam? Ya, Fight Jude. Lagi pula, mengapa kami diundang ke pernikahan ini? Ini pernikahan Fight dan Henry, hari ini. Caleb, kau tatap.
Penggantian wanita adalah Faith. Penggantian wanita adalah Faith. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Caleb. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia bertingkah gila? Berhenti tanya dan tahan dia. Lepaskan. Apakah kamu, Fight Jude, mau menerima mempelai pria tampan ini sebagai suamimu? Tidak. Tidak. Faith. Saya bersedia. Sam, tenanglah. Biarkan Caleb jelaskan. Baik. Aku izinkan kamu jelaskan. Caleb, tadi. Maksudmu apa saat bilang, tidak, ke siapa kamu mengatakannya? Apa kamu bisu bicara? Ya, Caleb, tolong jelaskan dirimu. Kalau kamu seperti ini, kami tak bisa membantumu. Aku mengatakannya ke Fight. Aku sudah mengatakannya pada Fight. Siapaku? Hak apa kau mengatakan itu padanya? Aku pacarnya. Berani nyaku? Begitukah caramu memperlakukan adikku? 6 tahun. Tapi aku tak tahu apa-apa. Aku ini apa bagimu? Fight itu apa bagimu? Tuandel. Saat kubujuk kau datang ke Helara, kau selalu menolak. Kini kau baru vaincu. Jangan sampai kutemui kau di Helara lagi, atau kuremukan kaki. Selanjutnya, kami undang saudara mempelai wanita ke panggung untuk memberikan sambutan. Aku di sini. Aku di sini. Sam, kamu. Jangan khawatir. Aku baik-baik. Ari ini Ari Yongbek. Jangan menangis. Kakak mempelai perempuan sudah berusaha keras. Dia berpakaian sangat rapi untuk tampil di sini. Aku yakin dia sudah menyiapkan sesuatu untuk kita semua. Luar biasa. Aku baru saja tersandung. Aku jadi malu sendiri. Sebenarnya, aku sudah siapkan pidato, tapi hilang saat jatuh. Jadi akan kusampaikan spontan. Jadi, jangan berharap banyak. Aku 4 tahun lebih tua dari Fight. Kami sudah bertengkar sejak kecil. Dia non plus que ce muaurant, tapi suka menggonguku. Aku juga selalu usil padanya. Jadi dia pun sering marah padaku. Hari ini adikku dan sahabatku menikah. Mereka akan segera membentuk keluarga. Aku merasa senang sekaligus sedih. Perasaanku campur aduk. Faith. Aku ingin pertama-tama meminta maaf padamu. Dulu aku sembrono dan menyakitimu. Sekarang aku berjanji di depan Semuaurant. Tak akan mengulangi. Kizalaon Yong sama. Dan tak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Bisakah kau maafkan aku? Makanannya enak tidak? Faith. Dara DJAS saudaraku ini, milikmu? Faith, aku. Henry Xavier, pergilah kau. Aku bukan datang untuk menemui. Aku tahu, tapi istri baru saya tak ingin bertemu denganmu. Apa katamu? Istri baru saya tak ingin menemuimu. Mau cari mati? Caleb Dell. Lepaskan. Kau membelanya?
Tak apa Faith, dia takkan berani. Caleb Del, jangan lupa, kalau aku dokter terbaik di negeri ini. Pergelangan tanganmu sudah terluka oleh Sam. Jika terluka lagi, kau mungkin tak bisa makan sendiri lagi, apalagi balapan. Jika itu terjadi, hanya aku satu-satunya yang bisa mengobatimu. Caleb, apa kau yakin mau jatuh serendah ini? Kau. Henry, tunggu di mobil. Aku yang urus. Tak masalah. Baiklah. Aku ikuti kata-katamu. Caleb, seharusnya kau sudah terima kunci dan surat putus yang kukirimkan. Aku sudah menikah. Mulai sekarang, jangan bertemu lagi. Kalau masih ada yang mau diungkapkan, selesaikan hari ini. Faith, aku tak setuju untuk putus. Jadi itu tak sah. Ikut aku ke jari ya. Aku sudah memutuskan untuk melamarmu. Kau janji padaku hanya mau menikah denganku seumur hidup. Faith, aku bahkan sudah menyiapkan cincin. Ku bawa ke sini. Apa cara yang melakukan ini padamu? Faith, maafkan aku. Ini semua salahku. Kau salah paham. Aku tak memperlihatkan luka ini untuk minta dikasihani. Keharap kau melihat cincin di jariku ini. Ini cincin yang kupilih bersama Henry. Kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Safir 10 karat ini, mungkin tak semenarik yang kau pegang, tapi aku suka desainnya. Dan Henry adalah pilihanku untuk menghabiskan sisa hidupku. Aku tidak percaya. Lepaskan aku. Caleb, kau tak pernah benar-benar mencintaiku. Kau hanya mencintai bayang-bayang cara yang kau lihat padaku. Aku putus denganmu, bukan karena aku sedang ngambek atau menunggu kamu marah, tapi karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Faith, kau menipuku selama 6 tahun. Aku tak mau memaafkan dan tak mau membenci Caleb. Aku ingin memutus hubungan dengan dan menutup bab ini. Denga, aku sudah punya keluarga sendiri. Suamiku sedang merencanakan honeymoon kami. Masa depanku penuh dengan kemungkinan. Jika kau punya penyesalan atas perbuatanmu, tinggalkan Helera dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Mari berpisah mulai sekarang. Faith,